Halo, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Belakangan ini banyak terjadi di kaula muda, dewasa maupun orang tua dan lain sebagainya, terutama di dunia pekerjaan ya, mengalami namanya ketidakpercayaan diri, baik itu kemampuan yang dimiliki secara soft skill, hard skill, maupun kemampuan lainnya, sehingga membuat dia merasa insecure. Secara psikologis itu dinamakan dengan impostor syndrome. Oke, setelah kita tahu bahwa impostor syndrome itu tidak baik untuk kesehatan, oleh sebab itu aku akan menjelaskan secara stigma bagaimana cara memperbaiki serta apa solusi yang harus kita benahi kepada mereka yang mengalami permasalahan tersebut gitu. Hingga akhirnya dapat dipecahkan untuk secara general tentunya. Oke, impostor syndrome sebenarnya itu dapat kita siasati. Saya punya triks dan tips bagaimana menghilangkan rasa impostor syndrome. Terutama tanpa kita sadari kita pernah mengalami suatu penyakit kelainan yang dinamakan impostor syndrome, tapi secara skala kecil kita tidak memahami bahwa itu suatu kelainan gitu ya. Yang pertama, saya akan membedakan antara mana khayalan dan mana kenyataan. Kenapa saya demikian bicara mana khayalan, mana kenyataan? Secara kenyataan banyak orang berpikir pengen seperti ini, tapi secara realitinya itu tidak akan mudah terjadi gitu ya. Contoh, saya secara khayalan pengen menjadi direktur, secara logikal itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Mustahil bagi saya. Nah, itu tadi saya dapat membedakan antara mana khayalan dan mana kenyataan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah menulis 3 hal terbaik atau pencapaian terbesar kamu di 1 tahun belakangan. Contoh, 1 tahun belakangan di 2023 saya pernah menjadi ini, atau saya pernah memimpin kategori ini di skala besar ini gitu, atau saya pernah menyumbangkan ini kepada keluarga saya ini gitu. Jadi itu 3 hal yang terbesar di 1 tahun belakangan. Nah, langkah selanjutnya apa? Masih poin kedua, yaitu kita mengembangkan 3 hal ini menjadi 6 hal terbaik kita di tahun ini gitu ya. Paham? Kemudian tips yang ketiga, kita harus bisa membedakan pencapaian orang lain dan pencapaian kita tidaklah sama. Kenapa? Terkadang secara tidak sadar di alam bawah sadar kita terdoktrin dengan pencapaian orang sehingga membuat kita depresi dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah inner cycle. Apa itu inner cycle? Kok saya baru tahu gitu. Nah, inner cycle itu sebenarnya secara tidak sengaja ataupun bahkan kita sering mengalami ini ya. Cuma kita tidak tahu istilah itu adalah inner cycle. Apa itu? Menyelesaikan masalah dari apa yang kita lakukan secara tidak sadar itu adalah masalah gitu. Contoh, saya punya masalah, tapi saya anggap dalam pola pemikiran saya dan di bawah alam sadar saya itu bukan masalah. Sebenarnya itu masalah. Nah, itu namanya inner cycle. Kita menyelesaikan masalah secara tidak sengaja, masalah itu terselesaikan gitu. Nah, itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sehingga inner cycle itu menjadi normality dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menimbulkan masalah gitu. Yang kelima adalah kita berkonsultasi kepada yang profesional jika dianggap itu masalah yang paling besar. Contoh apa? Kita konsultasi kepada yang lebih ahli yaitu psikiater atau butuh guru agama yaitu ustadz. Itu saja yang dapat saya share tentang impostor syndrome di kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita alami bahwa itu merupakan gejala secara psikologi tubuh di bawah alam bawah sadar kita bahwa itu adalah kelainan secara normality tidak wajar. Itu adalah impostor syndrome. Semoga dalam tips yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga menjadi ladang pahala buat saya. Wassalam dan selamat malam. Dadah.